Perkenalkan, nama saya Najwa Nadipa dengan NIM 20230510151151. Baik, selanjutnya perkenalkan, nama saya Dwi Wahini Putri dengan NIM 202305101166. Perkenalkan, nama saya Rusyidah Khairunisa dengan NIM 202305101169. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana Islam di dalam hubungan internasional. Sebelum kita memahami bagaimana pandangan Islam terhadap hubungan internasional, kita perlu melihat dulu bagaimana hubungan antara Islam dan politik. Di dalam ajaran Islam, politik ini tidak bisa dipisahkan dari agama, karena Islam sendiri ini tuh telah dipandang sebagai jalan hidup yang telah mengatur seluruh aspek manusia secara menyeluruh. Sifat komprehensif dari ajaran Islam bisa kita lihat dari banyaknya kitab-kitab fikih dan etika Islam yang membahas berbagai hal, mulai dari urusan pribadi seperti menjaga kebersihan, hubungan suami istri, hingga urusan publik seperti pemerintahan, keadilan, dan juga aturan-aturan sosial. Maka dari itu, politik ini termasuk hal yang sudah diatur oleh Islam dan tidak boleh dipisahkan dari nilai-nilai agama Islam. Selain itu, Islam ini memandang manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Karena sebagai khalifah, manusia ini tuh memiliki tanggung jawab untuk tunduk sepenuhnya kepada Allah dan juga menjalankan semua aturannya sebagaimana yang telah tertera di dalam Al-Quran. Melaksanakan aturan Allah di dunia juga merupakan bentuk dari ketaatan ataupun bentuk ibadah dan penghambaan kepadanya. Di dalam Al-Quran, kata khalifah ini juga menunjukkan makna tentang kepemimpinan dan juga kekuasaan, sehingga politik menjadi bagian dari amanah kekhalifahan yang harus dijalankan oleh umat muslim. Oleh karena itu, umat Islam memiliki kewajiban untuk terlibat di dalam dunia politik sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Al-Quran pun menunjukkan betapa pentingnya peran politik dengan menceritakan beberapa nabi. Contohnya seperti Nabi Sulaiman alaihissalam dan juga Nabi Daud alaihissalam, yang tidak hanya menjadi penyampai wahyu tetapi juga menjadi raja dan pemimpin. Bahkan Nabi Muhammad SAW juga seorang rasul sekaligus pemimpin politik di kota Madinah. Hal ini tuh menegaskan bahwa Islam sebagai jalan hidup memiliki perbedaan yang jelas dengan paham sekularisme, yang dimana hal itu memisahkan antara urusan agama dengan urusan masyarakat dan negara. Islam justru menuntut komitmen penuh terhadap seluruh ajarannya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik dan juga hubungan internasional. Berbeda dengan sekularisme yang membatasi agama hanya pada wilayah pribadi dan juga tempat ibadah, Islam memberikan pedoman bagi seluruh aspek kehidupan. Islam tidak membenarkan sikap yang hanya mengambil sebagian ajaran Tuhan dan mengabaikan sisanya. Maka dari itu, setiap umat muslim perlu menunjukkan komitmennya secara penuh terhadap seluruh ajaran Islam, termasuk dalam politik dan juga hubungan internasional, sebagai bentuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelaksanaan tanggung jawab kekhalifahan di muka bumi. Dalam perspektif ilmuwan muslim, mereka mengatakan bahwasanya hubungan internasional merupakan refleksi dari hubungan antar individu. Mereka juga mengatakan satu-satunya interaksi yang sah antara kaum muslim dan kaum non-muslim adalah jihad berperang, di mana ucapan Nabi yang mengatakan memerangi kaum musyrik sampai dengan mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Mereka menganggap hal ini sebagai suatu kewajiban dan yang membuat mereka berkeinginan untuk menaklukkan semua negara-negara non-muslim dan menjadikannya sebagai negara muslim yang berlandaskan dengan syariat-syariat Islam, Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka juga kerap kali mengaitkan dengan sejarah di mana wilayah muslim itu diperangi oleh non-muslim, seperti perang salib, yang seperti yang sekarang terjadi, yaitu wilayah Palestina. Hal ini membuat mereka meyakini bahwasanya jihad ini memang perlu dilakukan. Mereka juga yang akhirnya memperkenalkan dua istilah, yaitu Dar al-Islam dan Dar al-Harb. Dar al-Islam merupakan wilayah negara atau negara muslim, sedangkan Dar al-Harb adalah wilayah perang ataupun wilayah negara non-muslim.
Mereka juga mengatur perjanjian bahwasanya apabila negara muslim dan negara non-muslim menjalin kerjasama tidak boleh melebihi 10 tahun. Hal ini juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya suatu perjanjian itu berdasarkan dengan ketentuan dari kedua belah pihak atau kedua negara. Jadi sini aku bakal ngejelasin tentang prinsip perdamaian. Nah, jadi dalam bahasa Arab, istilah perdamaian itu sering dikaitkan dengan kata salam yang juga menjadi akar dari kata Islam yang memiliki makna keselamatan, ketentraman, dan juga penyerahan diri kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, hubungan antara Darul al-Islam atau wilayah yang berada di bawah pemerintahan Islam dan juga non-Darul al-Islam, yaitu wilayah di luar kekuasaan Islam, itu menekankan pendekatan yang adil, damai, dan juga penuh toleransi. Nah, Islam sendiri tidak secara otomatis itu menganggap wilayah non-Darul al-Islam itu sebagai musuh atau juga sasaran konflik, melainkan membuka ruang untuk hidup berdampingan secara harmonis. Hubungan antara Darul al-Islam dan non-Darul al-Islam itu dibangun atas prinsip ta'awun, yaitu kerjasama, adil yaitu keadilan, dan juga sulh yaitu perdamaian. Jadi selama tidak ada permusuhan atau penindasan. Al-Quran sendiri memberikan pedoman yang jelas dalam Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8 yang menyatakan bahwa Allah itu tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memerangi mereka. Nah, teman-teman, dalam konteks ini perdamaian itu bukan hanya sebagai kondisi tanpa konflik, tetapi juga sebagai tujuan mulia yang harus dijaga melalui diplomasi, perjanjian damai atau muahadah, dan juga penghormatan terhadap hak-hak non-muslim. Jihad bersenjata itu hanya boleh dilakukan jika manfaat yang diperoleh dari jihad tersebut lebih besar daripada bahaya yang ditimbulkannya dalam kaitannya dengan tujuan yang ingin dicapai, yaitu tujuan yang adil. Namun, jika kerugiannya lebih besar daripada manfaatnya, maka Islam tidak membenarkannya. Nah, maka dari itu teman-teman, umat Islam itu diharuskan untuk membuat pertimbangan antara keuntungan dan juga kerugiannya. Dengan demikian, pada prinsipnya perang itu hanya diperbolehkan jikalau membawa kebaikan yang lebih besar atau mencegah kejahatan yang lebih besar. Nah, dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau ini banyak menjalin perjanjian dengan berbagai pihak non-muslim seperti Piagam Madinah yang menjadi kontrak sosial antara umat Islam dan non-muslim, dan juga perjanjian Hudaybiyah yaitu perjanjian damai antara muslim dan juga Quraisy. Nah, ini menunjukkan bahwa Islam itu mendahulukan jalan damai dan diplomasi dalam menjalin hubungan luar negeri. Karena itu, konsep hubungan internasional dalam Islam itu tidak bersifat agresif, melainkan mengedepankan perdamaian sebagai landasan utamanya, kecuali jika terjadi penindasan atau juga ancaman nyata yang memerlukan pembelaan. Nah, prinsip ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai perdamaian global dan juga menghindari kekerasan selama tidak adanya kezaliman. Ini saya akan menjelaskan mengenai konsep netralitas. Jadi, apa itu netralitas dalam pandangan Islam dan hukum internasional? Netralitas dalam hukum internasional berarti sikap suatu negara untuk menjauhkan diri dari keterlibatan dalam peperangan dan tidak memihak kepada pihak-pihak yang sedang berkonflik. Dalam praktiknya, netralitas ini terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama ada netralitas permanen, yaitu status netral yang bersifat tetap dan tidak berubah meski terjadi konflik, seperti yang diterapkan oleh negara-negara besar seperti Swiss dan Swedia. Yang kedua adalah netralitas non-permanen, yaitu netralitas yang dinyatakan hanya selama konflik tertentu berlangsung. Lalu bagaimana Islam memandang netralitas itu sendiri? Meski Al-Quran tidak secara eksplisit membahas mengenai netralitas itu sendiri, tetapi prinsip-prinsipnya dapat ditemukan secara implisit. Misalnya, dalam surat At-Taubah ayat 4, Allah melarang umat Islam untuk menyakiti pihak yang tidak membantu musuh dalam memerangi kaum muslim. Selain itu, dalam surat An-Nisa ayat 90-91 disebutkan tentang kelompok yang menolak untuk berperang dan menawarkan perdamaian. Dalam ayat ini digunakan kata itizal yang berarti menarik diri dan dapat dipahami sebagai bentuk netralitas. Sikap netral juga tercermin dalam
hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau menganjurkan untuk menjauhi semua pihak yang bertikai, khususnya bila tidak ada otoritas muslim yang sah. Bahkan beliau menyarankan untuk hidup sendiri jika situasi mengharuskan. Meskipun Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan netralitas permanen secara eksplisit, kekosongan ini dapat dijawab melalui pendekatan fikih. Beberapa prinsip penting dalam fikih Islam, yaitu yang pertama ada urusan perang dan damai. Urusan perang dan damai adalah tanggung jawab ulil amri, yaitu otoritas muslim yang sah. Mereka bisa mengambil keputusan netral jika itu demi kemaslahatan atau kepentingan umum. Yang kedua adalah urf atau kebiasaan masyarakat yang sah. Hal ini dapat dijadikan sebagai sumber hukum sekunder selama tidak bertentangan dengan syariat. Dan yang terakhir adalah kontekstualitas hukum Islam. Dalam kaidah fikih menyebutkan bahwa fatwa dapat berubah seiring perubahan zaman dan tempat. Artinya, sikap terhadap netralitas bisa disesuaikan dengan konteks global saat ini. Islam juga mengajarkan untuk menghormati perjanjian dan kontrak, termasuk konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh negara-negara muslim. Namun, perlu dicatat bahwa ada pula pandangan yang berbeda. Beberapa ulama menolak netralitas permanen dengan alasan tidak dibolehkannya perjanjian damai tanpa batas waktu dengan negara non-muslim atau non-dar al-Islam. Pandangan ini menegaskan bahwa dunia dibagi dalam wilayah Islam dan non-Islam, dan hubungan damai hanya bersifat sementara, maka netralitas permanen dianggap tidak sesuai dengan prinsip tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang bisa kita ambil dari penjelasan teman-teman aku yang lain, yaitu di dalam pemikiran Islam, prinsip hubungan internasional itu mencakup 3 aspek utama, yaitu perang, perdamaian, dan juga netralitas. Jadi, pandangan sebagian ilmuwan muslim klasik itu menekankan bahwa hubungan antara muslim dan non-muslim itu didasarkan pada jihad bersenjata, terutama jika mengacu pada sejarah konflik dan juga serangan terhadap umat Islam. Mereka membagi dunia ini menjadi 2 wilayah, yakni Darul al-Islam atau wilayah Islam dan juga Darul al-Harb, yaitu wilayah perang, serta membatasi perjanjian damai dengan negara non-muslim. Di sisi lain, Islam itu sejatinya menempatkan perdamaian sebagai prinsip dasar hubungan internasional. Perang juga hanya dibenarkan dalam kondisi tertentu seperti pembelaan diri atau penindasan, sedangkan pendekatan utama adalah kerjasama, keadilan, dan juga penghormatan terhadap non-muslim yang tidak memusuhi Islam. Nah, sikap netral juga diakui dalam konteks tertentu meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Quran. Nah, prinsip netralitas dalam Islam itu bersikap kontekstual yang ditentukan oleh kepentingan umum, kebiasaan yang sah, dan juga dinamika zaman. Dalam praktiknya, umat Islam itu diajarkan untuk menjunjung tinggi perdamaian, menghormati perjanjian, serta bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan dengan dasar syariat dan juga maslahat umat.